ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Puji Tuhan, mari ladies yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini Tuhan Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus menyucikan hati kami. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang lembut yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami juga boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ladies, pertama-tama saya mau mengucapkan happy anniversary yang ke-24 bagi Ladies Devotion. Puji Tuhan, Ladies Devotion sudah memasuki usia yang sangat matang ya, usia 24 tahun. Itu bukanlah suatu waktu yang pendek, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan terus menyertai Ladies Devotion sehingga boleh ada sampai sekarang dengan struktur yang sangat baik, tersusun rapi dengan banyak cabang di kota-kota lainnya. Dan kemarin kita baru juga melaksanakan Ladies Refresh yang dihadiri oleh teman-teman ladies dari seluruh Indonesia, bahkan dari Singapura juga hadir. Luar biasa sekali merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sesama saudara seiman melalui acara Ladies Refresh tersebut. Baik, ladies. Jadi, kalau kita melihat kembali usia Ladies Devotion yang sudah 24, kalau kita umpamakan usia seorang perempuan, 24 tahun itu adalah usia yang sudah dianggap dewasa, gitu ya. Biasanya seseorang yang berusia 24 tahun itu sudah selesai sekolah, sudah selesai menempuh pendidikan sarjana, sudah bekerja, bahkan ada yang sudah siap untuk memasuki hidup berumah tangga. Sehingga usia 24 tahun ini adalah usia yang sudah dianggap dewasa, sudah siap melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban, siap dilepas ke dalam dunia nyata, ke marketplace, dimanapun seorang ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, menjadi misinya di dalam hidupnya itu. Demikian juga dengan kita, ladies. Usia 24 tahun ini kita sudah dididik, kita sudah dilatih di dalam Ladies Devotion, sehingga seharusnya kita juga bukan menjadi kanak-kanak rohani, tetapi sudah seharusnya kita menjadi orang Kristen atau menjadi ladies yang sudah dewasa rohani. Dan sebagai orang yang sudah dewasa rohani, kita ini harus menjadi orang-orang Kristen atau ladies yang siap melakukan visi Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik ladies, mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang 10. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ladies, perhatikan bagaimana dikatakan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga sudah menetapkan agar masing-masing kita melakukan satu pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Mungkin apa yang sudah Tuhan persiapkan bagi saya dan bagi ladies itu berbeda. Tetapi percayalah bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita adalah suatu pekerjaan baik. Dan perhatikan bahwa Tuhan berkata, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesuatu yang hidup itu bukanlah sesuatu yang hanya diam atau pasif. Kita bisa lihat yang namanya makhluk hidup itu pasti bergerak, bertumbuh. Sedangkan benda mati seperti meja, kursi, dia tidak mungkin akan bergerak, bertumbuh. Demikian juga dengan kita. Tuhan telah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya. Bukan untuk menjadi ladies yang pasif, yang diam saja. Tetapi Tuhan mau kita secara aktif, bersama-sama dengan Tuhan, melakukan visi Tuhan, melakukan rencana Tuhan bagi setiap kita di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin kita ada yang nggak tahu gitu, apa ya rencana Tuhan?
Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kalau kita mungkin belum tahu secara pasti apa ya maksud Tuhan, mungkin kita bisa ikut dalam visi dari gereja kita, gereja Best, yaitu untuk menjadikan setiap jemaat di dalam gereja Best menjadi bait Allah yang tidak keropos. Artinya apa? Menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Allah, sehingga Roh Kudus mau hidup di dalam hati kita, berkuasa di dalam hati kita, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Atau kita juga bisa seperti di dalam Ladies Refresh kemarin, temanya adalah menjadi seorang godly lady, seorang wanita yang saleh. Itu pun boleh menjadi visi kita. Kalau kita mungkin belum punya satu visi yang jelas dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau? Menjadi seorang wanita yang saleh. Jadi pada saat kita memiliki tujuan, kita memiliki target dalam hidup kita, sebagai orang Kristen, hidup kita itu akhirnya tidak bingung, gak ke kiri, gak ke kanan, tetapi kita fokus pada tujuan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau boleh terlaksana di dalam kehidupan kita. Tema dari sharing firman saya di hari ini adalah Here I am Lord, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Inilah Aku Tuhan. Ini terambil dari kitab Yesaya, kita boleh baca bersama-sama dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-8 ya. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berarti ladies, kita sudah tahu bahwa setiap kita memiliki satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita, melakukan visi Tuhan, melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini, sama seperti Yesaya, Tuhan sedang memanggil kita. Siapakah yang akan kuutus, kata Tuhan. Maukah kita seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sedikit cerita latar belakang mengenai Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang melayani Tuhan di kerajaan Yehuda di dalam zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Jadi dia melayani dalam periode 4 orang raja ini berkuasa. Jadi Yesaya ini hidup dan melayani jauh sebelum Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babel dan orang Israel itu dibawa dan hidup di dalam pembuangan. Yesaya mendapatkan tugas, mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menubuatkan hukuman Tuhan, ya, hukuman Tuhan yang akan datang, bahwa bangsa Israel ini akan dihukum, bahwa bangsa asing akan mengalahkan, bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan mereka akan hidup di dalam pembuangan. Karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka, karena pemberontakan mereka, karena pembangkangan mereka terhadap Tuhan. Tuhan sudah menegur berulang-ulang agar bangsa Israel ini bertobat, tetapi mereka mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang akan kuutus? Dan Yesaya menubuatkan penghukuman tersebut terhadap bangsa Israel. Tetapi di samping Yesaya mendapatkan tugas menubuatkan tentang hukuman, Yesaya pun menubuatkan tentang satu pengharapan, yaitu pengharapan akan datangnya seorang pembebas, seorang Mesias, yaitu Sang Raja Damai, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus untuk mengatakan hal ini kepada bangsaku? Dan Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Ladies, di acara atau di momen anniversary Ladies yang ke-24 ini merupakan momentum untuk kita semua, agar kita dengan yakin dan sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Apakah kita mau seperti Yesaya, diutus oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita, ke dalam pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, supaya kita boleh menjadi terang, supaya kita boleh menjadi berkat, dan kita boleh menjadi bait Allah yang sejati, di mana bukan melakukan hal-hal yang bersifat agamawi atau untuk dilihat orang, tetapi melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, untuk menjadi seorang godly lady atau seorang wanita yang saleh. Ladies yang terkasih, ladies yang siap untuk diutus untuk melaksanakan visi Tuhan, setidaknya perlu memiliki 3 hal berikut ini. Sebetulnya ada banyak, tetapi kita akan belajar 3 hal. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, seorang ladies yang siap untuk diutus harus memiliki hati Tuhan, ya, hati Tuhan.
Sebetulnya ada banyak ayat kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang dijumpainya. Tapi hari ini kita akan baca dua ayat ya. Lukas 7 ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lalu di Matius 9 ayat 36 juga dicatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat kalau kita sebagai seorang lady mau diutus Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki hati Tuhan. Ya. Hati Tuhan, apa artinya memiliki hati Tuhan? Artinya memiliki hati yang penuh dengan kasih. Karena Tuhan, Allah sendiri itu adalah kasih. Oleh sebab itu, seorang lady yang siap diutus untuk Tuhan, oleh Tuhan harus memiliki kasih. Kasih di dalam melayani orang lain, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita mengurus keluarga kita mengurus suami kita, anak-anak, orang tua, mertua, harus kita lakukan, melayani dengan kasih. Saat kita berada di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita pun harus melayani dengan kasih. Saat kita berinteraksi, kita bekerja bersama-sama dengan teman sepelayanan, juga harus kita lakukan dengan kasih. Dengan pegawai kita, dengan mungkin ART kita di rumah, dengan siapapun yang kita jumpai, harus ada kasih di dalam hati kita. Mungkin kita di dalam pelayanan kita, atau dengan suami kita, atau dengan anak, orang tua, mertua, mungkin kita mengalami konflik, kita mengalami ketidaksesuaian pendapat, tetapi janganlah hal itu menyebabkan kita kehilangan kasih. Belajarlah untuk melihat seseorang seperti Tuhan melihat kita. Seringkali kita hanya melihat hal-hal yang tidak baik dari orang itu. Orang ini sudah menyakiti saya, hati saya sakit sekali. Setiap saya melihat dia, saya teringat lagi oleh perbuatan dia. Tetapi kita lupa bagaimana Tuhan melihat kita. Bukankah setiap hari kita juga sudah melakukan dosa terhadap Tuhan? Bukankah natur kita juga adalah orang berdosa? Tapi Tuhan bisa melihat kita, melihat keadaan kita, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan karena dia mengasihi kita. Bahkan di atas kayu salib pun saat dia disiksa, saat dia dicemooh, saat dia diolok-olok, Tuhan masih berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah kita sebagai lady yang sudah dewasa, ladies yang sudah dewasa, bisa memiliki hati seperti Tuhan? Kita boleh melihat orang lain melebihi apa yang ada di permukaan, tetapi kita boleh memiliki belas kasihan. Saat seseorang menyakiti hati kita harus melihat orang itu seperti Tuhan memandang dia. Milikilah belas kasihan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Berdoa bagi dia, tetap melakukan kebaikan bagi dia. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Supaya kita boleh sungguh-sungguh menjalani panggilan Tuhan. Menjadi terang, menjadi berkat bagi orang tersebut. Walaupun orang tersebut mungkin tetap berbuat tidak baik kepada kita, tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada kesalahan kita, tidak ada dosa kita, karena kita mau tetap mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan untuk tidak membenci tetapi mengasihi orang tersebut. Ladies, kita mempunyai mega project karakter Kristus. Ada 28 karakter Kristus yang harus kita lakukan, harus kita latih. Mungkin nggak gampang ya melakukan 28 itu. Bahkan mengingatnya saja mungkin tidak semua kita bisa ingat 28 karakter tersebut. Tetapi satu karakter yang harus kita miliki, yang pertama dan terutama adalah memiliki karakter kasih. Tanpa kasih, hal-hal yang lain atau yang kita lakukan dalam pelayanan, hal-hal baik yang kita lakukan dalam pelayanan itu hanya merupakan tugas atau kewajiban atau ritual saja. Tanpa kasih semuanya itu tidak ada nilainya. Bahkan pelayanan yang kita lakukan tanpa kasih hanya akan menjadi beban. Saat kita menghadapi sedikit masalah, kita akan patah hati, kita akan mundur, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan kita dengan kasih, tugas kita dengan kasih, pekerjaan kita juga dengan kasih, hal itu tidak menjadi beban bagi kita. Kita mempunyai satu tujuan. Orang-orang yang menyakiti kita, mungkin keadaan yang membuat kita itu mungkin takut, membuat keadaan kita gentar, kita boleh terus melakukan karena kita memiliki kasih Tuhan. Jadi
Di dalam melakukan kebaikan-kebaikan kita pun tanpa kasih itu, kalau kita lakukan semua, kita lakukan mega project semua, sabar, rendah hati, dan lain sebagainya, tetapi tanpa kasih, tidak ada bedanya kita dengan pemeluk agama lain. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mencapai sesuatu. Tetapi kita melakukan segala hal yang baik, melatih diri kita melakukan mega project karakter Kristus justru karena kita mengasihi Tuhan. Jadi di hari ini poin yang pertama kita belajar sebagai seorang lady yang dewasa, seorang lady yang siap diutus oleh Tuhan. Kita harus memiliki hati Tuhan, yaitu melakukan hal-hal dalam nama kasih, dengan kasih. Kita lihat kembali dari tayangan PPT berikut. Memiliki hati Tuhan berarti memiliki hati yang mengasihi sesama. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ladies yang terkasih, ingatlah perintah Tuhan untuk boleh saling mengasihi, sehingga saat kita masuk ke dalam dunia, dalam marketplace, kemanapun Tuhan tempatkan kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, kita memiliki kasih, sehingga kita boleh melihat orang-orang seperti Tuhan melihat kita, memiliki kasih bagi sesama kita, karena itu merupakan perintah Tuhan. Poin yang kedua, ladies, kita lihat bagaimana seorang ladies yang siap untuk diutus Tuhan harus menjadi teladan. Ya, poin yang kedua adalah menjadi teladan. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan beberapa kata berikut, ladies. Ada kata pergilah, artinya kita diutus oleh Tuhan. Kembali lagi, kita tidak menjadi seorang lady yang pasif, tetapi kita menjadi seorang lady yang aktif, bekerja untuk Tuhan. Kemudian dikatakan, jadikan murid Tuhan, jadikan murid Kristus. Dan ada kata ajarkan. Apa artinya? Artinya, kita harus bertindak sebagai guru untuk orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah Sang Guru Agung, tetapi kita juga harus bertindak sebagai guru dan melakukan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kita harus menjadi pelaku firman, melakukan Jesus teaching di dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang melihat kita, meneladani kita, mereka membutuhkan seorang panutan, seorang teladan, bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana melakukan ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita lihat next slide-nya. Nah, kata guru, ya, kata guru ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata gu dan ru, sehingga gu yang berarti kegelapan dan ru yang berarti cahaya. Sehingga guru berarti adalah orang yang mampu membawa cahaya ke dalam kegelapan. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang sedang bergumul di dalam dosanya. Mungkin orang-orang yang sedang berada di dalam kepahitan, orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang sedang mengalami begitu banyak permasalahan, mungkin di dalam finansial, di dalam keluarga. Mereka mungkin hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kita mempunyai satu tugas dari Tuhan untuk menjadi terang yang membawa cahaya itu ke dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, saat mereka berjumpa dengan kita boleh menuntun mereka kepada Tuhan Yesus. Kita boleh menjadikan diri kita itu panutan. Bagaimana menjadi seorang murid Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita, ladies, sebagai seorang ladies yang sudah dewasa, yang dewasa rohani, harus menjadi pelaku firman. Tidak boleh lagi kita hanya menjadi seorang ladies yang hanya mendengarkan firman, hanya hafal firman, tetapi kita tidak mau melakukan firman tersebut. Jadi menjadi seorang guru adalah menjadi seorang yang membawa terang, membawa cahaya ke dalam kegelapan, ke dalam kehidupan orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat definisi guru yang kedua.
Ini adalah filosofi Jawa ya, filosofi dari orang Jawa. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi saya coba belajar juga. Guru itu artinya adalah digugu dan ditiru ya. Jadi digugu itu artinya perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Di sini kembali saya pribadi juga diingatkan lagi bahwa perkataan kita sebagai seorang lady ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita hanya asal bicara, ngomong yang menyakitkan orang, ngomong apa yang kita omongkan di sini, nanti apa yang kita lakukan itu berbeda. Harus kita menjadi orang yang bisa dipertanggungjawabkan perkataan kita dan juga harus menjadi seorang lady yang bisa dipercaya perkataannya. Kalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah tidak. Karena kalau lebih dari itu berasal dari yang jahat. Firman Tuhan berkata demikian. Sehingga hari ini saya dan lady sekalian juga diingatkan kembali bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan dan harus bisa dipercaya. Dan yang kedua, perlunya itu adalah ditiru. Jadi seorang guru itu harus mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat menjadi teladan. Bagaimana seorang lady dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya harus bisa menjadi teladan. Saat kita menjawab panggilan Tuhan, inilah aku Tuhan. Apakah perkataan kita, apakah sikap kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi orang yang dipercaya? Apakah kita bisa menjadi orang yang perkataannya bisa dipertanggungjawabkan? Seorang lady yang siap melakukan visi Tuhan itu harus menjadikan dirinya teladan di dalam melakukan firman Tuhan. Ya, kembali lagi membawa terang bagi orang lain, menuntun orang kepada Yesus. Tuhan Yesus menjadikan dirinya teladan bagi kita. Saat Tuhan berkata, "Belajarlah kepadaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Sehingga kalau Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya teladan, kita sebagai seorang lady juga harus menjadikan diri kita teladan. Itu sesuatu yang dituntut dari kita. Saat kita mau menjadi pelaku firman, kita mau menjadikan diri kita teladan, baik di dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita. Sehingga saat kita menyampaikan Injil Tuhan, saat kita menyampaikan firman Tuhan, saat kita mungkin bertemu dengan orang, nama Tuhan tidak dipermalukan. Karena kita menjadi seorang lady yang perkataannya bisa dipercaya, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, dan mempunyai sikap dan perbuatan yang terpuji. Baik, ladies, poin yang ketiga, poin yang terakhir. Seorang ladies yang siap untuk diutus, itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kita sudah sering ya memberikan yang terbaik, kita bicara talenta, kita bicara waktu, kita bicara tenaga, kita bicara uang. Tetapi kali ini saya mau bicara mengenai uang, ladies ya. Memang tidak gampang di saat-saat sekarang ini ekonomi sulit ya. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi firman Tuhan tetap berlaku dari dulu sampai sekarang. Apa yang kita alami sekarang sudah pernah dilewati oleh orang-orang di masa Tuhan Yesus. Dan apa yang dicontohkan di situ juga berlaku untuk kita pada saat ini. Mari kita sama-sama belajar dari Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ya. Di sini kita lihat ada seorang janda miskin. Di masa Tuhan Yesus, menjadi seorang perempuan yang tidak memiliki suami, itu mungkin masuk di kasta yang paling rendah, ladies. Karena tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Zaman yang berbeda dengan kita sekarang. Di mana seorang perempuan, seorang istri, bisa punya kebebasan untuk bekerja. Bahkan mungkin penghasilannya lebih besar dari suami. Tetapi di zaman itu, kalau seseorang perempuan tidak lagi memiliki suami, dia hidup di dalam kemiskinan. Apalagi di sini ditekankan bahwa dia adalah seorang janda yang miskin. Jadi kita bisa bayangkan betapa berat, betapa sulitnya hidup si janda miskin itu. Dan kita baca bahwa
janda miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti. Kenapa Tuhan tahu ada 2 peser? Di samping Tuhan Maha tahu, pasti bunyi ya, uangnya itu uang logam gitu kan, itu bunyi. Jadi orang kaya memasukkan banyak itu juga pasti bunyinya banyak, bergemerincing banyak sekali. Tapi seorang janda ini suaranya hanya kecil, dia memberikan sangat sedikit. Kita lanjut di ayat yang ketiga dan keempat. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Di dalam perikop yang singkat ini, begitu banyak pelajaran yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita, ladies. Saat kita datang ke rumah Tuhan, saat kita mau memberikan persembahan, berikanlah yang terbaik. Ya, seorang lady yang dewasa rohani, dia berani mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, sama seperti janda miskin ini. Sesudah memasukkan uangnya, dikatakan di Markus ya, bahwa seluruh penghasilannya dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak khawatir besok dia makan apa, dia bagaimana, karena dia memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang dia perlukan. Dan dia memberikan kepada Tuhan itu dengan sukacita, dengan kerelaan, karena dia mengasihi Tuhan. Janda miskin ini memberikan semua yang ia miliki, walaupun secara jumlah tidak ada apa-apanya dibandingkan yang diberikan oleh orang-orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus melihat imannya, Tuhan melihat kerelaan hatinya, Tuhan tidak melihat jumlah yang ia berikan. Kita sering sekali hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Kalau kita mau memberi kepada gereja gitu ya, memberikan untuk persembahan, untuk diakonia, untuk perpuluhan, mungkin kita hitung-hitungan, takut. Aduh, nanti uang belanja saya kurang kalau saya kasih segini. Atau nanti jatah ngopi saya berkurang nih. Terus nanti kalau anak saya minta jajan gak cukup nih uangnya. Gimana ya Tuhan ya? Kalau perlu nanti sebelum ke gereja, tuker dulu deh uang kecil supaya kita bisa masukin ya sesedikit mungkin. Yang penting saya ngasih, jangan sampai nggak ngasih. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa saat kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah bukti iman kita bahwa kita nggak khawatir. Kita juga harus minta hikmat kepada Tuhan di saat kita memberi, agar kita diberikan hikmat di dalam mengelola keuangan kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mintalah hikmat dari Tuhan, bagaimana kita dapat mengelola keuangan kita. Ladies Devotion adalah wadah bagi para ladies untuk dapat memberikan persembahan diakonia. Jadi persembahan yang ladies berikan kepada Ladies Devotion ini kita berikan kembali kepada gereja untuk dipergunakan sebagai persembahan diakonia. Persembahan diakonia ini digunakan oleh gereja untuk membantu hamba-hamba Tuhan, untuk membantu orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena bencana, untuk membantu gereja-gereja yang berkekurangan, ladies. Mari di malam hari ini kita diingatkan kembali untuk kita mau dan berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan berikan sisa-sisa kepada Tuhan. Marilah kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil, dalam program-program gereja, diakonia, BBC, dan lain sebagainya. Jangan takut, karena memberi dengan kerelaan hati, itulah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita mau memberi dengan kerelaan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Mungkin yang kita berikan seperti si janda miskin ini, tidak ada apa-apanya dengan orang-orang kaya. Tetapi percayalah, hal yang kecil bisa Tuhan buat berlipat-lipat-lipat-lipat untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia, untuk memperlebar kerajaannya di dunia. Biarlah kita ladies di hari ini, saat ini, kita mau komitmen, kita mau sungguh-sungguh merubah mungkin paradigma kita. Kita tidak lagi takut untuk memberikan kepada Tuhan. Tidak lagi takut memberikan untuk pekerjaan pengabaran Injil. Kita tidak lagi takut hitung-hitungan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Tuhan tahu hatimu. Mungkin kalau kita kadang memberi sekian, tapi kalau kita hitung-hitung, saya mungkin ngopi, saya makan di luar, saya jajan, mungkin lebih dari itu. Marilah kita miliki hati seperti seorang janda miskin ini,
mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita lihat slide yang terakhir. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita terima dari Tuhan ini semua adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Bahkan dirinya Ia berikan bagi kita. Saat kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah bukti iman kita bahwa kita tidak khawatir karena Tuhan yang memegang hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukankah kita mau dikasih oleh Tuhan? Bukankah kita mau terus menjadi seorang lady yang berkenan di mata Tuhan? Berikanlah persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin, puji Tuhan. Ladies, saat kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jangan takut. Tuhan mampu melipat gandakan segala sesuatu. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan mau kita memberikan dengan kerelaan hati. Tuhan mau kita sebagai seorang ladies yang sudah dewasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik itu uang kita, waktu kita, talenta kita, kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Jadi di momen anniversary ladies ini, kembali kita diingatkan, Tuhan sedang memanggil kita. Siapakah yang akan aku utus? Beranikah kita untuk menjawab panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Milikilah 3 hal ini, ladies. Memiliki hati seperti hati Tuhan, yaitu hati yang penuh kasih. Kita juga mau menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, supaya kita boleh menjadi terang yang membawa orang keluar dari kegelapan kepada Tuhan Yesus yang adalah terang yang abadi. Kita mau menjadi contoh bagaimana kita melakukan firman Tuhan, melakukan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita tidak takut akan masa depan, kita tidak takut akan hari esok, karena Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang memelihara kita sampai saat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami untuk melakukan rencana Tuhan, untuk melakukan visi Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi ladies yang saleh Tuhan, ladies yang mengasihi Tuhan, yang siap untuk diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi terang Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan, kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh kasih ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, sikap perbuatan kami, semuanya boleh mencerminkan kasih Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan tolong kami Tuhan, kuatkan kami untuk kami boleh terus memberikan yang terbaik Tuhan, bagi Tuhan. Dari keuangan kami, waktu kami, tenaga kami, talenta kami Tuhan. Supaya kami boleh juga terus aktif bekerja untuk Tuhan bersama-sama dengan seluruh orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Bekerja menjadi satu tubuh Tuhan dalam pekerjaan pengabaran Injil agar semua orang boleh yang mendengar nama Tuhan Yesus, mereka boleh mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat yang mereka perlukan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, akan terus diam di dalam hati setiap ladies yang mendengarkan Tuhan, mengubahkan kehidupan mereka, menguatkan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi ladies yang siap untuk diutus oleh Tuhan. Ladies yang dikasih oleh Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu